Ya, halo semuanya. Selamat datang di Lavender Channel. Jadi gimana ya? Sekarang kita mau bahas apa lagi ya? Ya, kali ini kita akan bahas penalaran deduktif sebenarnya ini di bagian dari penalaran umum ya, part of-nya. Kita akan masuk ke penalaran analitik. Penalaran analitik ini seperti apa? Penasaran? Jangan lupa subscribe dulu, subscribe. Atau kalau mau yang lebih panjang, join membership-nya Lavender Channel. Oke? Tunggu kelanjutannya. Oke, penalaran analitik ini di deduktif sebenarnya dia adalah tipe ya. Kalau kamu pernah belajar ada soal TPA, tes potensi akademik. Nah, ini sama nih. Kita menganalisis dari data yang ada. Bisa soalnya nanti hitungan, bisa jadi soalnya ternyata adalah logika verbal kayak gitu. Kayak ini nih. Yang pertama ini tuh adalah logika verbal nih. Ada yang jalan-jalan ke Yogyakarta. Dia tujuannya adalah Malioboro, alun-alun, Candi Borobudur, Prambanan, Parangtritis, dan Keraton. Tapi ada rules-nya. Malioboro harus dikunjungi sebelum Borobudur dan Keraton. Jadi, rules pertama itu adalah harus Malioboro dulu, baru habis itu Borobudur, habis itu Keraton ya. Saya singkat aja. Malbor Keraton. Oke. Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur. Berarti sebenarnya di Borobudur itu nanti ada Prambanan. Oke. Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Parangtritis itu harus dikunjungi setelah Malioboro. Jadi habis Malioboro, Parangtritis, tapi jadi harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Jadi alun-alun itu di bawahnya. Oke, alun-alun. Jika keraton dikunjungi setelah alun-alun, oke. Pertanyaannya, kalau keraton dikunjungi setelah alun-alun, keraton, jadi habis alun-alun, alun-alun, keraton, habis itu Prambanan dikunjungi sebelum Parangtritis. Prambanan dikunjungi sebelum Parangtritis. Jadi Prambanan baru Parangtritis. Oke. Ingat, tadi apa syaratnya? Iya, sebelum ke Parangtritis, ke Prambanan itu harus ngelewatin siapa? Iya, betul. Dia harus lihat syarat yang pertama tadi. Jadi kita kalau bikin peringkat 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini kan yang ditanya nih. Nah, kita harus sesuaiin nama yang di atas datanya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek wisata. Nah, alun-alun keraton. Tapi kita ingat, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Sementara Prambanan hanya boleh dikunjungi jika sudah Borobudur. Berarti kita bisa bikin nih alun-alun, Keraton, Borobudur, habis itu Prambanan, Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro. Ya udah, Prambanan ini Parangtritis. Tuh deh, terakhir berarti siapa? Alun-alun, Keraton, Borobudur, Prambanan, Parangtritis. Yang belum ada mana? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6-nya berarti apa? Oh, Malioboronya guys. Kita ketinggalan Malioboro. Ingat, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur. Oke guys, berarti di sini ada Malioboro, baru Borobudur, baru Prambanan, terakhir adalah Parangtritis. Oke guys, jadi yang dikunjungi kedua adalah alun-alun bukan? Yang terakhir dikunjungi adalah Parangtritis. Ketiga bukan Prambanan, karena Prambanan harus ada Parangtritis. Prambanan Borobudur.
Oke guys, itu nomor 1. Jadi kita harus menganalisis. Nomor 2, tempat yang tidak dimungkin dikunjungi setelah alun-alun. Kita bisa pakai yang data tadi guys. Tapi kita lihat. Sebenarnya yang udah pasti jelas nggak boleh dikunjungi sebelum alun-alun itu adalah apa? Karena Prambanan harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Ingat, Malioboro hanya dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Malioboro sebelum Candi. Tempat yang tidak dikunjungi setelah alun-alun, ya udah Parangtritis lah ya. Karena apa? Karena kan Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Udah pasti ini, ngapain lu capek-capek? Tuh, asik ya. Yang penting kita bisa ngelihat soalnya. Oke. Masih juga ngomongin jalan-jalan honeymoon tadi. Kali ini adalah alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Parangtritis dikunjungi setelah Keraton. Ya, jadi alun-alun kunjungi sebelum Borobudur. Ingat, alun-alun Borobudur, Parangtritis itu setelah Keraton. Dia mintanya itu ya. Itu syaratnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dikunjungi terakhir adalah apa? Ingat, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Ya udah bisa. Prambanan hanya boleh dikunjungi setelah Borobudur. Jadi Parangtritis harus dikunjungi setelah Malioboro, namun sebelum alun-alun. Cuman kan di sini kita ngubah, ya nggak? Yang diubah adalah jika alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Parangtritis. Oh, alun-alun sebelum Candi Borobudur dan Parangtritis dikunjungi setelah Keraton. Keraton Parangtritis. Sorry, salah tangkapnya nih. Ya, nanti bisa error ntar. Hilang guys. Ntar. Alun-alun tuh Borobudur. Ya. Terus Keraton baru Parang. Ini guys. Berarti kan ada 2 nih guys yang belum, yaitu yang jelas adalah Prambanan sama siapa? Ya, Prambanan sama si Malioboro. Tapi ingat, Malioboro harus dikunjungi sebelum Borobudur dan Keraton. Berarti apa? Berarti kan paling atas tuh alun-alun. Habis alun-alun itu adalah Malioboro dulu guys. Karena habis Malioboro, ingat ya, dia ada alun-alun. Tapi ingat, habis alun-alun itu akan ada siapa? Alun-alun lagi. Ini kan Malioboro, udah alun-alun. Dia harus Malioboro kunjungi sebelum Borobudur dan Keraton. Ini ada Borobudur. Bisa Borobudur di sini ntar. Prambanan, karena habis Borobudur itu harus, jika alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Parangtritis dikunjungi setelah Keraton. Iya benar. Malioboro sebelum, ya udah ini udah memenuhi karena Borobudur, nanti di sini Prambanan nih. Habis Prambanan, Keraton, Parangtritis, udah nggak ada yang salah nih. Karena semuanya sesuai. Jadi yang paling terakhir tetap Parangtritis. Oke? Itu aja guys. Kalau mau lebih panjang lagi, jangan lupa langganan ya, membership kita. Murah kok, cek aja. Oke? See you.